semua. Dan salawat serta salam semoga senantiasa selalu terjadikan kita Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita akan melanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tafsirnya. Ada tiga jalan supaya kita itu mendapatkan semacam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin cepat itu ada tiga jalan ini. Yang pertama yaitu melalui Al-Quran, yang kedua itu melalui sunnah atau hadisnya Rasulullah SAW, dan yang ketiga itu melalui berkumpul dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah kita kalau tiga hal itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita mendekatkan pemahaman kita dengan Al-Quran dan harapan bahwa Al-Quran ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Tidak sekedar kita baca, tapi juga kita pahami dan kita jadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca ayat 55 dan 56 dari surat Al-Baqarah. Ini ceritanya atau bahasannya masih tentang Bani Israel. Ini surat Al-Baqarah yang panjang. Surat Al-Baqarah itu kalau dalam Al-Quran itu disebut sebagai sanamul Quran atau gunungnya Al-Quran. Ada kontak gunungnya yang paling kelihatan melalui surat itu. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu surat Al-Baqarah, dan di dalamnya itu banyak sekali berbicara tentang Bani Israel. Di dalam ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan wa akhadhatkum as-sa'iqatu lam nadhur. Selanjutnya ayat 56, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa idh qultum ya Musa. Jadi ini masih berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada Bani Israel. Yang di ayat sebelumnya itu ya kita sudah bahas, mulai dari yang dulu sebelumnya itu di belahkan laut, terus setelah itu diberi kitab, dan sekarang ini berbicara tentang wa idh qultum, dan ketika kalian semua mengatakan kepada ya Musa, wahai Musa, lam nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Lam nu'mina, lam ini berbeda dengan lam. Kalau ada kata-kata lam dan di dalam bahasa Arab itu bisa jadi masih ada kemungkinan. Tidak, tapi ada kemungkinan bisa. Tapi ketika hurufnya itu pakai lam itu tidak akan. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, kata orang Bani Israel. Hatta narallaha jahratan, kalau kami tidak bisa melihat Allah secara terang-benderang. Terang apa, kelihatan jelas. Orang Bani Israel itu luar biasa. Permintaannya aneh-aneh. Kami tidak akan mau beriman kepadamu wahai Musa sehingga kami bisa melihat Allah dengan kasat mata. Tanggalnya apa yang terjadi? Fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu orang-orang di Bani Israel tadi yang meminta Allah
bisa dilihat secara kasat mata itu, maka mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pingsan atau bahkan mati. Karena permintaannya itu ini aneh. Fa'akhadhatkum, lalu apa namanya, fa'akhadhatkum as-sa'iqah, kalian semua itu pingsan atau bahkan mati. Wa antum tanzurun, dan kalian semua melihat. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Thumma ba'athnakum, lalu kami hidupkan lagi, kami bangkitkan lagi. Kalau bahasanya lagi misalnya pingsan berarti dibangunkan, kalau mati berarti dihidupkan kembali. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, setelah kalian semua mati, la'allakum tashkurun. Dengan itu semoga kalian semua bersyukur. Jadi artinya orang Bani Israel itu mungkin bagi kita tidak sampai pikiran ke sana, tapi Bani Israel itu melakukan minta kepada Nabi Musa supaya Allah itu bisa dilihat dengan kasat mata. Di dalam tafsirnya di sini jahrotan al-mu'ayyanah. Al-mu'ayyanah jahrotan berarti mu'ayyanah sesuatu bisa dilihat secara kasat mata, terang-terang, itu jahrotan. Kata nama jahrotan ba'akharakum as-sa'iqah. Apa itu sa'iqah? Ini tafsirnya kalau qala Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya mengatakan bahwa sa'iqah kullu amrin halilin wa amru ya'ayyan wa sabahu hatta yasira min hawlihi wa azimi sya'ni ila halakin wa dhahabi aqlin. Jadi sa'iqah itu adalah sesuatu yang dilihat atau yang mengenai kita, tapi saking dahsyatnya sesuatu itu bisa membuat kita itu bisa hancur lebur, mati ataupun kehilangan akal. Itu so'iqah. So'iqah itu kalau misalnya kita jalan, tiba-tiba di depan kita itu ada kilat menyambar, kita langsung melihat pasti ada. Terus setelah itu ada suara ini suara petir, itu bisa disebut sebagai so'iqah. Nah, ini orang-orang yang tadi Bani Israel yang meminta Allah bisa menolong itu kenal so'iqah itu. Artinya dia bisa atau mati. Itu so'iqah. Dan so'iqah itu bisa berbentuk sautan, ada kemungkinan bentuknya suara. Al-Naron atau api, kalau misalnya kita konteksnya jadi kilat yang menyambar-nyambar itu seperti api. Al-Zalzalatan atau gempa. Kalau misalnya dalam kondisi misalnya kita kerja di kantor, tiba-tiba ada gempa yang dahsyat, pasti di situ kita juga ini mungkin tidak bisa pasti kehilangan akal. Makanya banyak sekali orang-orang itu kalau gempa itu dia tidak bisa berpikir untuk penyelamatan diri, karena banyak dari ini orang yang ketika terjadi sesuatu yang mendadak dan dahsyat itu orang itu tidak bisa lagi berpikir. Kalau kita di kantor itu ada gempa misalnya kita di lantai 5, 6 atau berapa, tapi di atasnya masih ada, di bawahnya ada. Itu ternyata orang-orang itu cara dia menyelamatkan diri itu beda-beda. Ada orang yang turun, ada orang justru naik. Karena sudah sama-sama ini kehilangan akal, pokoknya apa yang bisa dilakukan. Padahal cara penyelamatan yang menurut tips para ahli itu kan kita disuruh berada di kawasan segitiga pengaman. Jadi kalau misalnya kita ada di pojok di antara
huruf L itu biasanya kalau ada rombongan itu di huruf L itu kita bisa ada di sela-selanya. Tapi kalau itu teorinya seperti itu. Tapi kalau beneran ada gempa, orang tuh nggak mikir seperti itu. Jadi dia langsung lari ke bawah. Padahal kan lari ke bawah, gempa kan malah ketimpa. Lari ke atas juga sama. Kalau dia gempa hancur ini ya runtuh gitu ya. Bangunannya juga tidak selamat. Makanya tips para ahli itu kita disuruh misalnya di sela-sela bangku terus atau di huruf L antara tembok dengan ini lantai. Nah, soikoh itu artinya sesuatu yang menjaga, yang membuat kita tidak bisa berpikir. Nah, orang-orang dari Israel dulu ditimpa hal seperti itu karena permintaannya aneh-aneh kepada Nabi Musa, ingin melihat Allah secara kasat mata. Wa antum nabrun summa ba'ahnakum ba'atha di sini artinya wa asrul ba'thi fil lughati ithar asy-syai'i min mahalihi. Wa ba'athnakum ini ba'atha artinya membangkitkan sesuatu atau mengambil sesuatu supaya dia bergeser dari tempatnya. Wa tahriquhu ba'da sukunihi digerakkan setelah ya diam, itu juga disebut juga alta seperti itu. Wa yusta'malu bi ma'na iqam. Dalam tafsir ini yang dimaksud summa ba'athnakum itu adalah membangunkan. Karena soal itu bisa berubah, akhirnya dia itu pingsan. Kalau pingsan berarti al-iqam artinya membangunkan. Dan ini juga yang sama seperti nama warga di qissati ahli kahfi, ashabul kahfi itu kan dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu Qadrobna ala adhanihim fil kahfi sinina adaba. Jadi Ashabul Kahfi itu dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadrobna ala adhanihim, jadi telinganya itu ditutup sehingga dia tidak mendengar segala sesuatu. Terus akhirnya dia tidur, dan tidurnya itu bertahun-tahun. Ini unik ya, mungkin Ustaz Roja sudah membahas mengenai tafsir dari surat Al-Kahfi. Tidurnya itu kan 309 tahun. Yang itu bahasanya 300 salah sami'atin sinina wasdadu isna wala bisu fi kahfihim salah sami'atin sinina wasdadu isna. Itu kalimatnya seperti itu. Dan mereka itu tidur itu di dalam gua itu salah sami'atin sinina 300 tahun. Wasdadu, dan mereka menambahi isna 9. Itu dulu saya waktu pertama kali mendapatkan penjelasan dari ini apa namanya kawan saya waktu menjelaskan kenapa bahasanya 300 dan 9 tahun. Ternyata 300 itu dihitung pakai penanggalan ini matahari. Kalau 309 itu dihitung pakai penanggalan bulan. Jadi itu tidur selama 300 dan 9. Jadi Al-Quran itu benar-benar bukan bikinan manusia, karena cara membuat redaksinya itu luar biasa, di luar nalar manusia. Kalau kita kan ditanya misalnya tidurnya berapa tahun? 309 tahun. Jawabnya paling begitu kan. Di sini ini dengan satu jawaban itu sudah menjawab dua macam kalender. Kalender itu cuma ada kalender matahari ataupun kalender bulan. Dan di dalam ayat itu langsung dijawab. Itu wasdadu bisa dan menambah 9 tahun. Nah itu Ashabul Kahfi itu dalam ayatnya ini disebutkan juga Humma ba'athnahum. Jadi
lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dibangunkan. Jadi artinya ketika kita memaknai Al-Quran supaya maknanya itu mendekati yang sesungguhnya, itu kita lihat ayat yang lain ketika ada bunyinya seperti itu maksudnya apa? Itu metodologi di dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu sama lain, antara ayat satu dengan ayat yang lain itu bisa saling menjelaskan. Nah, ulama itu dia sudah ulama-ulama zaman dulu kan benar-benar hafal Al-Quran. Jadi ketika ada ayat di sana, ada ayat di sini, itu dia bisa mengkaitkan satu sama lain. Misalnya ada ayat-ayat yang depannya mirip, tapi ujungnya beda. Kenapa beda? Mirip kan misalnya wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Itu ada dua ayat di dalam Al-Quran, tapi ujungnya beda. Yang satu misalnya ujungnya itu innallaha innal insana lazalumun kafar. Tapi ayat yang lain innallaha laghafurur rahim. Jadi gini, itu jadi pembahasan tersendiri nanti. Dan cara kita menafsirkan Al-Quran itu dengan melihat ayat-ayat yang lain. Ketika ada bunyi seperti itu maksudnya apa? Nah ini ketika summa ba'atsnakum ini dikaitkan dengan ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada juga kata seperti itu, summa ba'atsnakum. Kalau sahabat kan tidur, maka bahasa disebut bermakna dibangunkan. Wa yusta'malu aidan bimakna al-ihya. Bahasa itu juga bisa disebutkan bimakna al-ihya, menghidupkan. Karena di dalam ayat Al-Quran ada juga mimba dimaulikum, karena di sini kemaba'atnakum terus diikuti dengan mimba dimaulikum setelah kalian mati. Jadi kena soal itu kalau dalam konteks ini karena disebut ada kematian di situ, maka bisa dimaknai sebagai mati. Tapi mati yang dimaksud di sini itu bukan mati yang orang itu sudah selesai ajalnya, tapi mati di situ dia kena azab, dimatikan. Makanya dia dihidupkan lagi nanti. Karena umurnya sebetulnya belum habis. Jadi umurnya itu belum habis, tapi karena dia permintaannya itu di luar nalar, akhirnya dia diberikan sanksi berupa dimatikan, tapi nanti dihidupkan lagi. Itu Bani Israel itu seperti itu ceritanya. Saya pernah menyampaikan di sini juga bahwa kenapa di zaman yang Nabi Muhammad masih disebut cerita-cerita tentang Bani Israel itu dalam rangka menguatkan pada Nabi Muhammad tentang ngeyelnya Bani Israel. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad saat berdakwah menerima tantangan dari orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad tidak akan kaget karena nenek moyangnya orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel itu ceritanya seperti itu. Mosok minta Allah dilihat secara kasat mata. Ini ditafsirkan lebih spesifik. Wa makna ayat ini al-karimata ini, dan makna dari dua ayat 55 dan 56 tadi. Wadhkuru ya Bani Israel, dan ingatlah wahai Bani Israel, waqta an tajawaztum hududakum, ingatlah ketika kalian semua melebihi batas atau keterlaluan dalam melakukan sesuatu. Wa ta'annatum fi talab, dan mau melakukan atau meminta satu permintaan yang lewat batas. Fakultum linabiyyikum Musa bijafa'in wa ghalzatin lam nu'mina laka, dan kalian semua mengatakan kepada Nabi Musa dengan cara yang angkuh, lan nu'mina laka, kami tidak akan sekali-kali pun beriman kepada engkau.
Walan nusirra bima ji'tana bihi, dan kami tidak akan mengikuti, mengakui apa yang engkau bawa wahai Nabi Musa, hatta narallaha iyanan wa alaniyatan, ketika sehingga kami bisa melihat Allah iyanan dengan kasat mata, wa alaniyatan dan secara jelas terang benderang. Fa'akhadhat kumul uqubah, maka Bani Israel itu diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sanksi. Uqubah itu sanksi, artinya diberikan sanksi. Allati sa'iqatkum bisababi jahdikum wa tatawulikum, dan Allah Subhanahu wa taala dengan sanksi berupa dibuat mati atau pingsan. Bisa berbicara hukum karena sebab kebodohan kalian semua, buat atau ya mengadakan. Dan itu nggak wajar dari warna. Wa antum tusyahiduna bi uyunikum, dan kalian semua menyaksikan secara besar mata. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang melakukan permintaan ini itu adalah 70 orang yang menemani Nabi Musa waktu Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kitab. Bayangkan saja ini, Nabi Musa itu waktu akan naik menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu ditemani 70 orang-orang pilihan. Dan yang minta untuk melihat Allah itu, menurut sebagian mufassir mengatakan bahwa yang meminta melihat itu adalah 70 orang pilihan itu. Bayangkan saja kalau misalnya ini yang benar adalah 70 orang pilihannya aja seperti itu. Itu Bani Israel. Wa antum tusyahiduna bi uyunikum. Kalau misalnya yang terjadi kejadian itu terhadap 70 orang, berarti orang-orang yang lainnya itu bisa menyaksikan kejadian itu secara nyata. Thumma mananna 'alaikum bilutfina wa rahmatika fa ahyainakum min ba'di an akhadhatkum as-sa'iqah. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan kelemah lembutan, memberikan ampunan kepada orang-orang itu. Maka disebut thumma ba'athnakum. Jadi setelah dia orang-orang tersebut itu mati, itu dibangkitkan lagi atau dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks penyebutan ayat ini adalah itu kan bentuk atau wujud dari besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Udah kayak gitu, minta berlebihan, dimatikan, tapi tetap dihidupkan lagi. Cuma bahasanya undang-undang ta'ala bersyukur. Harusnya kalau sudah diperlakukan sedemikian itu, harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin likai tashkurullah ala nikmati amini alati min jumlatiha i'adatu bil hayati min ba'dihim. Harusnya kalian semua itu bersyukur karena telah dihidupkan kembali. Qala al-Imam Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya mengatakan di sini bahwa dzakarahumullahu ta'ala bidzalika ikhtilaf abaihim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada Bani Israel yang hidup di zamannya atau orang-orang Yahudi yang ada di zamannya Rasulullah SAW itu diingatkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para leluhurnya. Wasu'u istiqomati aslafihim ma'anbiya'ihim, dan jeleknya konsistensi dari Bani Israel yang nenek moyangnya Yahudi di Madinah itu terhadap nabi-nabi. Jadi Bani Israel itu ceritanya tidak hanya Nabi Musa. Nabi Yahya itu ceritanya kan dibunuh. Umat berani membunuh nabinya. Itu kalau nggak Bani Israel nggak ada.
Terus di zaman Nabi Musa umatnya itu semuanya yang menanggung, hanya dalam cerita-ceritanya itu cerita yang sering kita dengar cerita tentang sapi, ya kan? Disuruh nyembelih sapi, sapinya yang bagaimana, yang warnanya apa, yang bagaimana lagi, dan lain sebagainya. Itu disuruh nyembelih sapi, tapi menanya itu banyak sekali, akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan justru menyulitkan mereka karena ditanya, akhirnya dijawab, akhirnya membuat mereka sulit sendiri. Jadi kadang-kadang terlalu banyak bertanya itu juga tidak baik. Karena contohnya ya Bani Israel. Ya kalau kita sudah jelas, itu ya sudah. Jadi ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga melarang para sahabat itu untuk terlalu banyak bertanya. Karena kalau dijawab oleh Rasul, terus ternyata jawabannya memberatkan, nanti kan berat. Ada misalnya disuruh apa gitu, pekerjaan yang tidak wajib, apakah kami harus melakukannya terus oleh Rasulullah? Kalau jawabnya Rasul jawab iya, jadi memang dilarang oleh Rasulullah banyak bertanya. Wasuk istiqomah aslafihim tadi apa namanya, jeleknya konsistensi Bani Israel terhadap nabi-nabinya, malah kasrati mu'ayyanatihim min ayatillahi wa ibadihi ma yathruju bil aqalliha as-sujud. Padahal orang-orang Bani Israel itu sudah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ibrah-ibrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya bisa menyejukkan hati. Artinya Bani Israel itu hatinya ikhlas luar biasa. Sudah dipertontonkan di situ di depannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat laut sampai berubah dan lain sebagainya. Tapi masih saja dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih nabi-nabi dan nabi-nabi. Bahkan mereka itu walaupun sudah menyaksikan ayat-ayat itu, tetap saja di suatu ketika itu minta Tuhan selain Allah. Wahai Musa, ini apa namanya? Ini mereka itu minta Tuhan selain Allah. Pemerintah ya buduna ya sudah dunia. Suatu ketika mereka menyembah anak sapi yang kemarin kita jelaskan itu. Pemerintah yang purna lalu mereka harta Allah dan suatu ketika mereka meminta Allah SWT bisa dilihat dengan jelas. Jadi itulah apa ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel yang sudah sedemikian banyaknya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap saja memberikan ampunan kepada Bani Israel tersebut. Oleh Ibnu Katsir, ini yang saya sebutkan tadi, oleh Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir ini mengatakan, alladzina qalu li Musa arina Allah jahratan. Orang-orang yang mengatakan kepada Nabi Musa, tunjukkanlah kepada kami Allah itu dengan jelas, itu dengan bisa kasat mata. Al-murad yang dimaksud dengan orang-orang itu adalah as-sab'una 70 orang, al-mukhtaruna minhum yang terpilih dari Bani Israel. Jadi orang-orang yang paling top dari Bani Israel itu ada 70 orang. Dan menurut Ibnu Katsir itu yang minta seperti itu adalah orang-orang pilihan. Walam yahki katsirun minal mufassirina siwa. Dan ahli tafsir yang lain jarang mengatakan kecuali yang 70 itu. Jadi
Memang sebagian besar dari para mufassir di sini menyebutkan bahwa ini 70 orang itulah yang meminta wakila innal ladzina talabu min Musa ru'yatan wajarahum amman bani Israil biduni tahdidin ila ulai as-sabain. Ada sebagian dari mufassir, sebagian kecil yang mengatakan bahwa yang meminta kepada Nabi Musa agar Allah itu bisa dilihat dengan jelas itu adalah sebagian besar atau mayoritas dari Bani Israel, dan tidak ada ini pembatasan terhadap 70 orang yang disebutkan. Jadi itu ya ceritanya Bani Israel di zamannya Nabi Musa, dan itu diulang-ulang dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dan pelajaran juga yang bisa kita ambil bahwa saat ini turunan dari Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, ketika masih ada bersama kita, berarti kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya sahabat. Karena tidak ada pilihan lain, karena ya, kondisinya memang seperti itu. Ya, kalau kita tidak bisa memperlakukan Bani Israel sebagaimana mestinya, ya kita harus bersabar. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang Palestina sekarang ini ya seperti itu keadaannya. Bahkan sampai kalau di dalam forum internasional itu resolusi yang diberikan untuk memberikan teguran atau sanksi kepada orang-orang Yahudi itu dibiarkan saja, tidak dianggap oleh orang-orang ini Yahudi. Tapi nyatanya komunitas internasional juga tidak berdaya. Jadi kalau kita yang di luar ini kekuasaan, di luar lingkar kekuasaan, ya akhirnya cuma bisa melihat. Yang di lingkar kekuasaan saja tidak berdaya menghadapi orang-orang Yahudi itu, apalagi kita yang katakanlah di luar. Mekanisme internasional untuk menyikapi masalah-masalah yang pelanggaran HAM atau apa itu kan pakai resolusi dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tidak ada organisasi di dunia ini yang melebihi kekuatannya PBB, ya kan? Di PBB itu ada Dewan Keamanan. Kalau tidak di Dewan Keamanan, mekanisme sidang umum. Nah, dari situ nanti ada putusan atau resolusi. Nah, sudah banyak sekali resolusi yang diberikan untuk menyikapi kejadian-kejadian yang ada di Palestina antara orang-orang Palestina dengan Israel, tapi hingga saat ini belum dilakukan. Saya pernah menceritakan sebelumnya bahwa salah satu dari tokoh kita Pak Makarim Solo pernah menjadi special rapporteur namanya, pelapor yang diangkat oleh PBB untuk melaporkan kejadian-kejadian, menjadi saksi mata mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Tapi
Profesor Makarim Profesor ini tidak diberi akses untuk masuk ke wilayah Israel sehingga tidak bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang sebenarnya di sana itu seperti apa. Jadi sudah ada upaya-upaya dari PBB untuk menyikapi apa yang terjadi di antara Palestina dengan Israel. Tapi sampai hari ini masih seperti itu. Saya sudah tidak tahu apa namanya mau pakai cara apa lagi sehingga kedoliman yang diterima oleh saudara-saudara kita di Palestina itu bisa dihentikan. Waktu Presiden Morsi di Mesir, saya masih tugas di Mesir, ketika terjadi misalnya pengeboman di Gaza. Saat terjadi pengeboman itu di Mesir saat itu Presiden Morsi itu langsung mengutus Perdana Menterinya untuk langsung datang ke lokasi. Dulu ada namanya Perdana Menteri namanya Hisham Kindil. Perdana Menteri Hisham Kindil ini langsung diutus oleh Presiden Morsi datang ke lokasi pengeboman itu. Sehingga dengan kedatangan dari Perdana Menteri dari Mesir itu, maka orang-orang Israel itu menghentikan serangannya. Bahkan dulu di media kita bisa lihat Hisham Kindil itu memegang anak kecil yang masih berdarah-darah langsung datang. Nah sebetulnya kalau misalnya umat Islam atau siapa saja yang mau melakukan pendekatan yang sifatnya seperti itu, barangkali itu bisa mengurangi atau minim sekali pendekatan yang dilakukan semacam itu. Karena apa? Jadi kalau ini ilmunya orang di dalam negara itu masing-masing itu ingin menyelamatkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ini yang akhirnya banyak sekali masalah internasional itu dia akhirnya lama sekali penyelesaiannya, atau dia tidak terselesaikan karena apa? Kalau kita misalnya maju menjadi pionir, kita mikir dulu, kalau saya melakukan ini, apakah bangsa saya akan untung atau tidak? Jadi cara mikirnya negara-negara itu seperti itu. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat perkembangan di kawasan Israel itu tidak semakin dikucilkan, tapi semakin mendapatkan teman. Kalau kita lihat sekarang buruh yang punya hubungan diplomatik dengan Israel itu dulu kan cuma Mesir sama Jordania yang buruh yang agak lama. Sekarang ini di perkembangan terakhir kan sudah semakin banyak negara-negara Arab yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Nah itu wallah akan terjadi apalagi ke depannya. Tapi ya kita sekali lagi tadi kita yang di luar pusaran kekuasaan ini hanya bisa melihat perkembangan. Jadi itu kira-kira cerita tentang Bani Israel. Di sini juga disebutkan oleh Syekh Tanbawi menulis tafsir ini. Wa qad ishtamalat al-ayatani al-karimatani ala tahdhir al-yahud al-mu'asirin lil ahdi an-nabawi min muharabati ad-da'wah al-islamiyyah hatta la yusabu bima usiba bi aslabuhum min as-sa'iqin wal bid'ah. Wa qad ishtamalat, dan al-ayatani kedua ayat tersebut di atas memuat
ala tahdhiri al-yahud al-mu'asirin lil ahdi an-nabawi. Ini sebetulnya ketika dibacakan ayat nenek moyangnya dulu pernah diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama ketika cerita ini diulang, itu sebetulnya ini memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau nenek moyang itu pernah dikasih sanksi, kalian juga bisa beri. Karena Allah itu Maha Kuasa. Jadi selain ayat ini menceritakan sejarah, juga secara tidak langsung itu memberikan ancaman kepada orang-orang Yahudi. Min muharabati al-ummah Islamiyah, kalau kalian menghalangi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bisa jadi kalian akan diberi sanksi juga sebagaimana nenek moyang kamu dulu diberi sanksi karena tidak patuh kepada Nabi Musa. Nah, jadi sense dari ayat itu juga bisa mempunyai makna semacam itu. Hatta la yusabu bima usiba bi asraruhu min as-suwa'i wa ghairiha. Kalau kalian macam-macam menghalangi dakwah Islam, kalian juga bisa kena soikoh. Soikoh tadi buat pingsan, waket sampai pingsan atau bahkan mati. Buat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Wa fihi ma'aidan tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat yang sama ayat tersebut juga merupakan tasliyah. Tasliyah itu ngerem-ngerem, menghibur lin Nabi sallallahu alaihi wasallam amala qaum min al-yahud. Menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apapun yang diterima oleh Rasulullah SAW yang berasal dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sudah sejak dulu itu double standard. Orang-orang Yahudi itu sejak dulu itu udah munafik. Double standard itu munafik. Ketemu sama temannya seperti ini, ketemu sama orang Islam beda lagi. Itu udah seperti itu. Dan itu Rasulullah SAW pun tahu sebetulnya. Karena di antara sahabat Rasulullah itu ada sahabat namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu tahu mana orang yang munafik, mana orang yang sejarah hatinya bersih. Apalagi Rasulullah SAW, sahabat saja ada, apalagi Rasulullah. Jadi dia itu bisa melihat orang ini lurus, orang ini munafik, itu bisa melihat. Dan Rasulullah juga tahu. Tapi ini apa namanya? Dia menunjukkan keislaman. Munafik itu bisa definisinya saat itu adalah menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keimanan. Itu munafik saja. Lianna ma fa'alu wa fa'ala ma yuswa barum anbiya'i. Karena yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah itu tentunya ada ajarannya secara ini dari nenek moyangnya. Mereka akan membawa gen dari nenek moyangnya. Gen itu aneh. Kita itu bisa mewariskan sesuatu pada anak turun kita. Padahal anak turun kita tuh gak melihat itu. Itu anehnya kayak gitu. Makanya ada orang yang ini pinter hebat, setelah ditelusuri ternyata dulu ada garis turunannya itu memang orang-orang hebat. Padahal dia gak pernah ketemu itu gen. Dan ini gen Yahudi ini kan turun dari Israel zaman dulu ke zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu nenek moyang yang melakukan hal yang tidak terpuji pada Nabi Musa, maka tidak aneh ketika turunannya juga melakukan hal yang tidak benar, yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada satu hiburan diberikan ini oleh Allah SWT. Enggak usah lagi, biasa aja. Pakainya juga dulu kayak gitu. Di dalam ayat itu ada pahaman semacam itu.
Wa fiha kadzalika launun jadidun min ni'amillahi alaihim ma asbarahum bisyukriha law kanu yaqinun. Tapi di saat yang sama ayat itu juga mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tetap saja memperlakukan memberikan kebaikan-kebaikan kepada Bani Israel meskipun mereka itu sudah keterlaluan. Ini juga memberikan satu harapan kepada orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau kalian mau baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kebaikan juga. Jadi ayat walaupun baik-baik, ketika ditafsirkan itu ternyata maknanya sangat luas dan dilihat dari konteksnya yang membaca siapa. Kalau Rasulullah yang membaca seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang orang Yahudi seperti itu. Terus kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad melihat ayat ini seperti apa? Nah itu membaca ayat Al-Quran itu seperti itu. Maka Al-Quran itu disebut sebagai seperti mutiara. Kita lihat dari sisi manapun, maka kita akan melihat kilau. Asalkan kita mampu. Sayangnya kadang-kadang kita tuh nggak bisa melihat kilaunya itu karena ketutupan, ilmunya belum nyampe. Tapi kalau kita benar-benar ilmunya nyampe, itu melihat Al-Quran itu dari manapun. Ini kita sekarang ini baru melihat dari sisi pemaknaannya. Kalau tadi pagi kita berbicara mengenai hukum-hukumnya, nanti ahli bahasa dia akan melihat Al-Quran dari susunan bahasanya. Kok bisa membuat susunan seperti itu? Jadi siapapun kita melihat Al-Quran itu pasti kalau dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat kilau dari Al-Quran. Dan hari ini kita membaca ayat ini mendapatkan satu pemahaman. Di waktu lain kita membaca itu bisa saja kita mendapatkan pelajaran ini. Nah itu uniknya Al-Quran seperti itu. Kalau kita tadaburi, dan itu belum lagi kita berbicara lapisan-lapisan makna dari Al-Quran. Jadi ada makna dekat, makna menengah, dan ada makna jauh dari Al-Quran. Dan itu tergantung dari tingkat keilmuan dan siapa. Kalau Syekh Qadir Jailani itu punya kitab judulnya Sirrul Asrar. Sirrul Asrar, sir itu ada rahasia, asrar itu rahasia di atas rahasia. Jadi rahasia itu masih ada rahasianya lagi, masih ada dalamnya lagi. Itu ada kitab judulnya Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Qadir Jailani. Itu salah satu yang dibahas di situ. Makna ayat Al-Quran, tapi maknanya itu bukan makna yang dekat, tapi makna yang jauh. Jadi artinya kalau kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menembus lapis-lapis ini yang lain, kita bisa memahami Al-Quran ini dengan makna yang berbeda yang kita pahami saat ini. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ini bisa mendekatkan diri kita untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Dan akhirnya kita berharap dari situ kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita yang dekat dengan Al-Quran ini menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.